Gapura Istana Ratu Boko berdiri dengan megahnya. Gapura tengah yang memiliki 5 pintu dengan kemegahannya, menyiratkan keindahan istana yang ditengarai sudah digunakan sejak abad ke-8 itu. Konon pemilik istana itu adalah Raja Baka, yang tidak lain adalah ayah dari Roro Jonggrang. Jadi artinya kamu nerima mas, mungkin, Zahra menggigit bibir bawahnya. Rupanya ia tak punya keberanian cukup untuk menyatakan perasaannya sendiri. Kok mungkin? I just need time mas, Zahra menjawab seraya menunduk. Sure bunganya mas. Ada gurat kekecewaan di wajah Asmi. Tapi buru-buru ia sembunyikan. Ia tak mau merusak momen indah ini. Memandang gadisnya di balik senja di atas istana Ratu Boko, dengan tiupan angin dingin yang menuruni perbukitan yang menggelap, sungguh momen yang perlu diabadikan. Tapi entah mengapa, ia bahkan tak mau mengabadikan momen ini dengan kameranya. Bahkan dia terlalu cemburu berbagi waktu dengan potongan kamera. Bagaimana mungkin bibirnya mengucap mau menunggu, padahal jelas-jelas hatinya tak sanggup lagi memburu waktu. Damai banget di sini, rasanya nggak mau pulang, Zahra bergumam. Kamu tahu nggak, istana ini istananya Raja Boko, ayahnya Roro Jonggrang. Oh ya mas, pandangannya mengarah pada candi Prambanan yang nampak dari tempat mereka duduk. Prambanan nampak cantik tertutup kabut tipis sore ini. Roro Jonggrang itu yang dikutuk jadi candi Prambanan ya mas. Gara-garanya nolak Bandung Bondowoso, cuma nggak berani ngomong. Karena tahu kalau Bandung Bondowoso sakti banget. Nah, Bandung Bondowoso itu yang membunuh ayahnya Roro Jonggrang, Raja Boko. Oh gitu, lah kenapa mas kok dibunuh? Menurut legenda, Ratu Boko itu suka makan rakyatnya sendiri. Akhirnya penduduknya minta bantuan ke kerajaan sebelah, kerajaannya Bandung Bondowoso. Akhirnya, sang raja mengirim Bandung Bondowoso, anaknya sendiri, untuk melawan Ratu Boko. Ih, serem gitu ya. Terus setelah 10 hari tanding, kalahlah Ratu Boko. Nah anaknya cantik banget, bikin kesengsem si Bandung Bondowoso. Tapi ya berhubung ayahnya sudah dibunuh, Roro Jonggrang cari alasanlah itu, minta dibikinin 1000 candi dalam semalam. Bandung Bondowoso minta bantuan pasukan jin. Begitu sudah 999 candi, hampir jadi semua, Roro Jonggrang nabu lesung, supaya ayam bangun dikira sudah pagi. Betulan akhirnya ayam jago kluruk. Pasukan jin kocar-kacir karena dikira sudah pagi. Bandung Bondowoso yang tahu kalau akal-akalan Roro Jonggrang akhirnya marah, ganti mengutuk Roro Jonggrang jadi penggenap candinya. Jadi pas 1000, Asmi menerangkan panjang dan lebar sambil menatap Prambanan yang berdiri anggun di bawah sana. Zahra menatap diam-diam wajah Asmi yang teduh sembari berceloteh riang itu. Kok liatinnya gitu? Kenapa? Nggak apa-apa, Zahra salah tingkah. Asmi mengelus kepala istrinya dengan penuh kasih. Mas kok sabar banget mau nungguin Zahra? Kamu cuma minta waktu, Mas bisa memahami. Banyak kejadian di antara kita yang pasti nggak mudah juga buat kamu. Asal kamu nggak minta 1000 candi aja, Mas masih sanggup. Asmi mengulas senyum yang sialnya membuat Zahra tersipu sendiri. Berarti orang zaman dulu itu lebih bucin ya mas? Hahaha, iya ya. Mereka tergelak berdua, ada perasaan hangat melingkupi keduanya. Diam-diam tangan Asmi menggenggam tangan Zahra. Tangan kamu dingin banget, kedinginan ya Ning Ayu. Hehehe, dikit mas, pakai jaket mas ya. Enggak mas, aku mau ke toilet bentar ya. Mau diantar? Enggak usah, dekat situ aja. Bawa HP ya. Zahra mengangguk, meninggalkan Asmi dengan perasaan yang berdebar keras. Entah mengapa jantungnya jadi begini. Asmi menatap langit senja itu dengan syahdu. Rasanya ingin menghentikan waktu. Rupanya tak pernah cukup waktu bagi dirinya untuk bersama dengan Zahra. Assalamualaikum, Asmi menoleh pada arah salam. Waalaikumsalam. Suaranya tercekat melihat siapa yang datang mengucap salam.
Saya datang ke sini, berniat meminta Zahra dari kamu. Suara berat dan parau keluar dari sana, ada sakit yang tak biasa. Oh ya, namaku Mahen, pasti Zahra sudah bercerita. Saya mencintai Zahra, dan saya menginginkannya menjadi istri saya. Apa kamu gila? Meminta istri orang untuk kamu nikahi? Mata Asmi berkilat memendam amarah. Sebuah pernikahan bisa berakhir hanya dengan dokumen. Saya ingin memintamu mengakhiri pernikahanmu, lalu menyerahkan Zahra pada saya, ucapnya datar tanpa merasa bersalah. Atas dasar apa kamu berani meminta Zahra? Asmi masih berusaha menahan amarah. Saya mencintainya, dia tidak bahagia dengan pernikahan kalian. Akui saja, saya akan membahagiakannya dengan ikatan yang baru, lugas dan tanpa ragu. Dada Asmi menahan gemuruh yang siap diledakkan, tinggal menunggu aba-aba. Saya mencintai Zahra, Zahra mencintai saya, pernikahan kami baik-baik saja. Tidak ada yang akan diakhiri dalam kisah kami, kecuali Tuhan yang menghendaki salah satu dari kami pergi dari dunia ini. Suara Asmi tertahan penuh amarah. Apakah pernikahan yang bahagia artinya membiarkan istrinya terlunta sendirian? Apakah pernikahan yang bahagia membiarkan istrinya tersiksa dalam ikatan tanpa cinta? Gemeletak gigi Asmi menahan rasa amarah mendengar ejekan Mahen. Ya, Mahen yang datang dengan gilanya menemui Asmi, rela membuntuti mereka sampai sejauh ini. Begitu melihat postingan Zahra di IG dengan lokasi di Jogja, tanpa pikir panjang ia pergi ke Jogja. Dengar, saya tidak pernah membiarkan istri saya terlunta. Saya berterima kasih kepada kamu karena saat itu telah menolong istri saya. Tapi saya tidak pernah berniat menelantarkan istri saya. Saya juga tidak pernah berniat untuk pergi dari sisinya. Jadi kamu jangan berharap apapun dari istri saya, karena dia hanya mencintai saya. Cinta, kamu hanya beruntung menemui dia lebih dulu. Saya yakin Zahra bisa menerima cinta saya, karena saya juga berkorban banyak untuk Zahra. Saya rela masuk Islam demi dia, agar kami bisa segera menikah. Berkorban apa maksud kamu, berkorban dengan masuk Islam? Jika niat kamu masuk Islam hanya karena Zahra, niat kamu salah. Tidak semestinya kamu masuk Islam hanya karena makhluk, masuklah Islam hanya karena zat yang menjadikan kamu, bukan karena yang lain. Ada desiran kuat menerpa dada Mahen, entah mengapa dadanya bergetar kali ini. Kalau begitu aku keluar Islam saja agar Zahra menanggung dosa seumur hidupnya. Apakah itu yang dinamakan cinta, mengutuk yang dikasihi dan memaksanya untuk bersama? Mahen terdiam tak menjawab. Lagi pula, kamu keluar Islam, tidak ada sangkut pautnya dengan Zahra. Kamu hanya menjadikannya alasan untuk melegalkan tindakanmu, menjadikannya alat untuk membuat Zahra tunduk. Dosa itu tidak akan jatuh ke Zahra, karena dia sama sekali tidak bersalah dan tidak ada sangkut pautnya denganmu. Apakah maksudmu kamu ingin melimpahkan dosamu kepada Zahra? Apakah maksudmu kamu akan mengakali Tuhan dengan semua ini? Apakah kamu pikir bahwa Tuhan itu tidak berpikir dan tidak adil? Apakah bagimu Tuhan hanya ilusi belaka? Kamu salah, Tuhanmu maha mengetahui dan maha adil. Dek, dada Mahen terkesiap mendengar bantahan Asmi. Jadi kalau kamu masuk Islam dengan tujuan mengganggu rumah tangga kami, kamu salah, jangan pernah mengganggu rumah tangga orang lain, bahkan berilusi Zahra juga mencintaimu. Jadi apakah cinta itu tidak berani menyentuh istrinya? Tentu mataku tidak akan salah menilai. Hanya lelaki tak normal yang mampu menahan menyentuh istrinya sendiri, senyum mengejek menyeringai di wajah Mahen. Amarah Asmi sampai ubun-ubun, tangannya mengepal siap memukul wajah Mahen yang nampak puas menghina Asmi. Mas Asmi, teriakan itu menghentikan niatan Asmi untuk memberi bogem mentah pada Mahen. Cukup Mahen, Zahra, mau apa lagi kamu ke sini? Biarkan aku hidup bahagia dengan suamiku, kamu tidak berhak memberi penilaian apapun pada suamiku. Dia mencintaiku, aku juga mencintainya. Dia lelaki normal, hanya dia menghormati aku, tidak pernah memaksaku seperti kamu yang selalu mengancamku. Kamu tidak mencintai aku Mahen, kamu hanya terobsesi dengan semua kegilaanmu.
Mata Zahra berkaca-kaca menunjuk-nunjuk wajah Mahen. Aku berterima kasih kepadamu Mahen. Kamu sudah pernah menolongku. Tapi justru aku menyesal kamu pernah menolongku. Zahra menubruk tubuh suaminya. Asmi memeluk erat istrinya. Apa yang ia dengar sudah lebih dari cukup. Zahra, aku mencintaimu. Aku dari awal tidak ada cinta selain kepada suamiku, jadi tolong hentikan semua ini Mahen. Tolong tinggalkan tempat ini, kamu sudah mendengar apa yang perlu kamu dengar. Tolong, jangan ganggu rumah tangga kami. Saya juga punya harga diri untuk membela istri saya. Saya tidak akan tinggal diam jika kamu macam-macam dengan istri saya. Ancaman keras Asmi mengakhiri perdebatan sengit itu. Mahen terdiam. Wajahnya memerah padam mendengar pekikan Zahra. Mahen memalingkan wajah dan meninggalkan keduanya. Zahra menangis sejadi-jadinya di pelukan Asmi. Maafkan Zahra mas, maaf.